Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaki Mubarok, kelas 2B Tadris IPS, NIM 12011416603. Mata kuliah Pendidikan IPS dan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UAS, yaitu yang pertama, jawabannya ialah maka kontribusi atau sumbangan kuliah pendidikan IPS dalam mengembangkan keilmuannya adalah ilmu pengetahuan ini adalah program pendidikan yang memiliki bahan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humanity atau ilmu pendidikan dan sejarah. Maka dia diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan Indonesia. IPS juga dapat dikatakan sebagai fungsi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran, sehingga dalam mata pelajaran IPS ini menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial. Dan prinsip IPS ini adalah sekolah dasar tidak mengajarkan ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin ilmu, melainkan konsep esensi ilmu-ilmu untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam pembentukan, maka perlu adanya kesesuaian dengan budaya dan tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dapat diadakan di luar sekolah agar pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari seperti religius, jujur, disiplin, dan peduli dimulai dengan damai, tanggung jawab, kerjasama, adil, dan perlu juga dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Dengan adanya itu tersebut dapat tumbuhlah kembang yang pada akhirnya dapat membentuk pribadi karakter bangsa peserta didik yang selanjutnya merupakan pencerminan hidup suatu bangsa. Yang kedua jawabannya ialah menurut pendapat saya isu-isu kontemporer, isu yang berkembang sekarang berkaitan dengan pendidikan dan di bidang kehidupan manusia yang lainnya seperti sosial ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Contoh materi untuk mengembangkan pembelajaran serta memahami isu-isu ini yaitu sosial kontemporer di lingkungan setempat. Maka bisalah dipilih dan dikembangkan oleh keberadaan kutipan tersebut, terutama ketika sedang mengembangkan proses pembelajaran IPS di SD SMP yang berbasis komponen dengan menggunakan isu-isu sosial kontemporer yang terjadi secara lokal maupun nasional. Dan yang ketiga jawabannya ialah maka strategi transfer knowledge dan transfer of value dan adanya transfer knowledge adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan strategi transfer of value adalah mentransfer nilai-nilai normal dan kebaikan seperti pengajaran yang seharusnya mempunyai dua tujuan ini dalam pembelajaran sehingga diikat tidak saja mencetak orang-orang yang pandai tetapi juga mencetak orang-orang yang bermoral dalam strategi ini. Yang keempat ialah jawabannya karena ilmu-ilmu sosial IPS kadangkala disebut dengan soft science, terutama karena fokus kajiannya yakni kehidupan sosial manusia, ilmu pengetahuan, serta melibatkan juga studi tentang orang, keyakinan, perilaku, interaksi, dan institusi. Karena dapat dilakukan bahwa ilmu pengetahuan sosial ini berkaitan dengan kecenderungan ke sosial itu sendiri. Dan yang kelima ialah jawabannya maka strategi pembelajaran IPS dengan segala potensinya dapat melirik pendidikan nilai sebagai suatu strategi, terutama pada aspek efektif
Penanaman dan pengembangan nilai-nilai ini pada peserta didik akan menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan pada kehidupannya. Melalui pendidikan ini, IPS menghidupkan ranah afeksi peserta didik. Hal ini berarti dalam proses belajar mengajar perkembangan perilaku anak dan pemahamannya mengenai nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama orang lain merupakan elemen yang tidak dapat disiplin dari kehidupannya. Dan keterampilan sosial dalam pendidikan IPS yaitu harus dikembangkan dan dikuasai oleh keterampilan sosial dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Maka keterampilan ini meliputi berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, dan kita juga harus menghargai orang lain tersebut, dan juga harus menghargai diri sendiri atau kita juga mendengarkan pendapat orang lain dan bisa juga mengeluarkan pendapat atau mengkritik pendapat sesuai norma atau aturan yang berlaku. Dan yang keenam yaitu jawabannya, latar belakang lahir dan berkembangnya IPS adalah dikembangkan dengan nama kurikulum Social Studies. Di Indonesia, Social Studies dikenal dengan nama studi sosial. Dalam kurikulum 1975, pendidikan ilmu sosial ini kemudian ditetapkan dengan nama ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS merupakan sebuah mata pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi pada jurusan atau program studi dan adanya latar belakang sosiologis. Tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Study. IPS ini dengan nama Social Study pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah di Inggris pada tahun 1827 oleh Dr. Thomas Arnoldi. Direktur sekolah tersebut adalah orang yang pertama kali yang berjasa memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah. Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu. Kurikulum ini kemudian dikembangkan dengan nama kurikulum Social Studies di Indonesia. Social Studies dikenal juga dengan nama studi sosial. Dalam kurikulum 1975, pendidikan sosial kemudian ditetapkan dengan nama ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari di tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan perguruan tinggi pada jurusan atau program studi dan yang telah ditentukan. Dan adanya latar belakang juga ini dikemukakan pengalaman beberapa negara masuknya IPS ke dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan kepada siswa dan siswi maupun mahasiswa dan mahasiswi. Pendidikan IPS di luar negeri Australia, penilaian laporan kemajuan peserta didik ini lebih menekankan pada proses yang telah dilakukannya peserta didik dalam mencapai kompetensi pada prosesnya. Dan di Australia ia juga lebih menekankan filosofis yang digunakan Australia adalah bahwa setiap peserta didik yang belajar pasti mengalami kemajuan, tegas Yusdi. Baiklah, itu jawaban UAS saya yang saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.